Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Maraknya makam-makam palsu yang ada di Nusantara ini menjadi perhatian kita semua tentunya. Dan yang lebih menarik lagi, munculnya makam palsu ini karena adanya suatu ilmu yang terkenal yang dinamakan ilmu ronsen kuburan. Ini berikut ini kami sajikan hasil bahsul masail ya dari PCNU Kota Semarang. Nah, menyikapi hukum menentukan makam berdasarkan teropong spiritual, atau kalau bahasa kerennya itu ronsen kuburan, saudara-saudaraku. Jadi bagaimana menurut hukum Islam ya tentang menentukan kuburan tapi lewat terawangan, lewat ronsen kuburan lah itu loh. Jadi hukum menentukan makam berdasar spiritual ini bagaimana? Kita harus tahu. Berikut ini kami sampaikan rumusan jawaban bahsul masail PCNU Kota Semarang tanggal 22 Juni ya 2024 di Masjid Al-Mi'raj Semarang Utara. Keterangan bahsul masail adalah musyawarah ulama NU untuk memutuskan suatu masalah berdasarkan hukum Islam. Hanya kiai yang ahli membaca kitab yang boleh hadir dalam musyawarah ini dan harus menjadi utusan resmi sebagai delegasi dengan membawa surat tugas. Jadi tidak asal orang-orangan atau hanya mengaku orang alim atau mengaku wali. Ini ketat seleksinya. Jadi harus betul-betul kiai yang bisa membaca kitab kuning, memahami isi kitab kuning, bisa menerangkan, dan ada surat tugas dari lembaga NU setempat sebagai delegasi, kan gitu dah. Nah, musoheh pada saat bahsul masail di PCNU Kota Semarang ini adalah, yang pertama adalah Kiai Haji Hanif Ismail LC. Yang kedua Kiai Haji Dr. In'amuz Zahidin. Terus perumus yang pertama Kiai Haji Muharno. Yang kedua Kiai Haji Imam Mursyid. Terus yang ketiga LBM NU atau Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Semarang. Moderator Gus Ahmad Mungdir, Sail atau penanya, pengaju soal Joko Pramono atau MBCNU Gunung Pati. Kita simak bareng-bareng ya deskripsi masalah. Ini kami bacakan. Akhir-akhir ini banyak informasi di masyarakat yang menyebutkan bahwa di suatu daerah telah ditemukan makam waliullah. Wah, seantero Nusantara banyak memang. Dan telah dilakukan pemugaran dan perbaikan untuk disiarahi atau mendatangkan para peziarah. Penemuan makam ini dilakukan atau berdasarkan informasi yang bersifat spiritual dan bukan berdasarkan catatan tertulis dan informasi kesejarahan yang bisa diverifikasi. Informasi yang bersifat spiritual itu misalnya dari mimpi seseorang, ilham yang diterima seseorang, atau dari pandangan kasyaf batin dari yang mengaku dapat melakukan kontak ruhani atau istilahnya sarkub sarjana kuburan, atau lebih enaknya lagi ronsen kuburan, ilmu ronsen kuburan. Dengan metode spiritual tersebut timbul pertanyaan. Yang pertama, bagaimana memverifikasi bahwa makam tersebut benar untuk waliullah fulan umpamanya? Jawabannya, untuk membuktikan kesohehannya
diperlukan data-data yang empirik sesuai kaidah syar'i, yaitu yang pertama penalaran benar, yang kedua akal sehat, yang ketiga berita jujur. Sehingga harus ditemukan data primer dan sekunder, meliputi yang pertama harus ada catatan sejarah, yang kedua harus ada pengakuan dzurriyyah, yang ketiga kemasyhuran di kalangan masyarakat, yang keempat penetapan pemerintah setempat. Jadi jelas. Rujukannya adalah Akada ad-Doktor Ahmad Atib Syekhul Azhar anna masodiro ma'rifatil aqidatis sahihati hiya al-hawasus salimah wal aqlu wal khobarus shodiq wallati tusamma asbabal ilmi. Nah, jadi Hasyiah Al-Banani juz 2 Sohifah atau halaman 356. Terus ada lagi pertanyaannya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Apakah diperbolehkan secara syar'i untuk menentukan hal tersebut hanya secara spiritual tanpa bukti-bukti basyariah? Apakah bisa menentukan suatu makam secara syar'i tanpa menentukan hal-hal tersebut hanya secara spiritual tanpa bukti-bukti basyariah yang bisa dirasakan oleh panca indera manusia? Umpamanya adanya manuskrip itu kan bisa diteliti atau dilihat oleh panca indera mata. Terus ada kabar dari mulut. Nah, jawabannya tidak diperbolehkan. Jadi jelas tidak diperbolehkan. Jadi ilmu ronsen kuburan itu tidak boleh. Karena spiritual atau ilham mimpi, firasat dan semacamnya harus terkonfirmasi secara syar'i sebagaimana soal pertama. Itu. Jadi harus ada data primer maupun sekunder yang mengawalnya. Kalau hanya ilmu ronsen kuburan toh itu wah tidak bisa. Rujukannya apa? Kok tidak diperbolehkan? Yang pertama adalah Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, yang kedua Fathul Mu'in, yang ketiga Mizanul Kubro, yang keempat adalah kitab Majmu' Fatawa Rosail Sayyid Alawi Al-Maliki. Jadi Majmu' Syarah Al-Muhadzab Lin Nawawi, terus I'anatut Thalibin, terus Al-Mizanul Kubro juz 1 Sohifah atau halaman 12, terus Majmu' Fatawa Sohifah 200 atau halaman 200. Di situ diterangkan. Jadi itulah bagaimana menentukan kuburan yang hanya berdasarkan lewat mimpi ilham atau berdasarkan ilmu ronsen kuburan. Jadi seorang itu mengaku bisa berdialog dengan orang yang dikubur. Nah ini halo. Jadi tidak diperbolehkan saudara-saudaraku semua. Nah ini sesuai dengan hasil dari Bahsul Masail pengurus LBMNU Kota Semarang. Penanggung jawab acara adalah Haji Muhammad Sa'dullah As-Sodiqi, Ketua, dan Haji Muhammad Al-Muhdor LC, Sekretaris. Rumusan ini telah dimuat di https mbahtoyib.blogspot.com 2024. Hukum menentukan makam berdasar. Nah ini, jadi penting. Ini adalah ilmu. Makanya NU itu seumpama ada masalah, keiskalan di kalangan umat, maka akan melakukan semacam musyawarah yang terkenal dengan lembaga Bahsul Masail. Dan ini orang-orang yang melakukan
Bahsul Masail orang-orang pilihan, kiai-kiai yang betul-betul teruji, yang betul-betul bisa baca kitab kuning, bisa menerangkan, bisa memahami isinya gitu loh. Itulah hasil dari Bahsul Masail PJNU Kota Semarang yang menurut kami sebagai sumber hukum yang jelas tentang bagaimana hukumnya bikin makam palsu yang hanya bersumberkan lewat ilmu ronsen kuburan. Jadi tidak boleh itu saudara-saudaraku semua. Jadi jelas loh. Itu. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.